Halo semuanya, saya Andre. Selamat datang di podcast Tips Indonesia. Hari ini kita akan bahas soal satu hal yang sangat relevan di pengembangan diri dan di dunia kerja, yaitu training seven habit. Sebelum lanjut ke materi, sudah hadir bersama kita yaitu praktisi dan pemilik dari Tips Indonesia, yaitu Bapak Askan Syahidi. Apa kabar Pak Askan? Alhamdulillah Mas Andre. Pak Askan, bisa dijelaskan secara singkat apa sebenarnya dari inti Seven Habit ini Pak? Iya, jadi Seven Habit ini berawal dari sebuah buku karangan Stephen Covey. Jadi saya mempelajarinya mulai dulu mahasiswa Mas, tahun sekitar 95-an itu saya mulai belajar itu Seven Habit. Di sana ada tes-tes yang saya pernah ikuti, ada training juga yang saya pernah ikuti, menjadikan saya jatuh cinta itu dengan materi ini. Ada video-video yang waktu itu saya juga tonton begitu, sehingga menurut saya ini keren Mas Andre. Ini keren. Nah, jadi inti dari Seven Habit itu ada 7, namanya Seven Habit. Yang pertama, melatih bagaimana kita menjadi proaktif, bukan reaktif. Jadi proaktif itu, misalnya ada sampah, berantakan kita bersihkan. Ada lampu nyala tapi nggak terpakai, kita matikan. Itu proaktif. Ada masalah, otak kita berpikir bagaimana mencari solusi tanpa dipaksa, tanpa diminta oleh pimpinan. Ini yang pertama. Jadi dengan proaktif ini diteliti oleh Stephen Covey menjadikan seseorang sangat produktif. Iya Pak. Kalau semua tim begitu, maka pasti tim itu sangat produktif dan efektif, gitu kan? Yang kedua, Seven Habit mengajari kita untuk punya goal, punya impian, punya dream. Berawal dari akhir yang ada di pikiran. Jadi semuanya itu harus, apa sih goalmu, apa sih akhir dari pikiranmu itu apa? Tujuanmu itu apa? Nah, seseorang yang punya tujuan itu efektif menjalani hidupnya. Contoh Mas Andre misalnya, libur terus nggak ada tujuan ngerjakan apa hari itu, kira-kira sehari ngapain? Cuma rebahan aja. Sangat nggak produktif, sangat nggak efektif gitu. Sama tim juga begitu, kalau ada target ya dia asal jalan aja, nggak ada rencana, nggak ada pembagian tugas. Nah, itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga itu skala prioritas. Baik pribadi atau tim, kalau nggak punya skala prioritas, maka cenderung mengerjakan hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil, karena nggak punya jadwal skala prioritas. Jadi kalau di training kita ada game-gamenya Mas Andi. Nah, di outbound kita ada game-game yang bukan Seven Habit. Jadi skala prioritas itu penting, karena kalau nggak ada skala prioritas, maka kita cenderung apa? Ngerjakan hal yang remeh-temeh, hal yang nggak berguna. Nah, itu yang ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah win-win solution. Oke ya oke. Kalau kita berpikirnya win-lose, kita jadi egois, kita menang, orang lain kalah. Atau lose-win, kita kalah, orang lain menang, menjadi inferior kita. Dan nggak loyal kita. Perusahaan yang menjadikan karyawannya lose, mereka win, perusahaan ini karyawannya pasti nggak loyal. Kalau karyawannya win, perusahaannya lose, pasti tutup. Dalam hubungan interaksi di perusahaan, di pekerjaan, kalau kita win-win menjadi nyaman. Di keluarga juga menjadi nyaman, dengan teman juga menjadi nyaman. Berikutnya yang kelima, itu komunikasi efektif. Berusaha kita paham orang lain supaya kita dipahami. Komunikasi efektif adalah mencoba mendengarkan orang lain dulu, baru kita supaya kita didengarkan. Komunikasi efektif adalah kita berpikir berkali-kali apakah yang kita sampaikan sudah nyambung dengan audiens kita, dengan teman kita, dengan rekan kerja kita, dengan orang yang kita ajak ngobrol. Artinya kita pahami dia dulu supaya orang juga paham tentang maunya kita. Nah, poin yang keenam, Mas Andre mengajari kita untuk sinergi. Sinergi itu apa? Bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain, kita bekerja sama dengan orang lain, kita saling melengkapi. Yes. Kita punya kelebihan apa, orang lain punya kelebihan apa, kita punya kekurangan apa, orang lain punya kekurangan apa, kita saling melengkapi. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sinergi membuat prestasi kita lebih tinggi. Itu. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Mas Andre Seven Habit mengajarkan kita untuk selalu mengasah gergaji, selalu belajar, ya, selalu melatih fisik kita, pikiran kita, hati kita, spiritual kita, emosional kita, dilatih, ya, dilatih. Karena kalau tanpa dilatih ibarat otot ya lama-lama kendor. Iya Pak. Nah, jadi terus belajar. Nah, itu 7 poin Mas Andre dalam Seven Habit. Oke Pak Askan, jadi kalau seseorang mengikuti training Seven Habit ini,
Apa manfaat nyata yang mereka bisa rasakan, Pak? Iya, jadi ketika seseorang dilatih, biasanya kita sehari mas minimal, dengan memahami 7 hal ini, diulang-ulang dalam dirinya sampai menjadi kebiasaan, maka outputnya dia akan lebih produktif, dia akan lebih efektif, dia akan lebih bisa meraih prestasi lebih bagus. Begitu mas. Wah, menarik sekali ya. Jadi Seven Habit ini bukan sekedar teori yang bagus dibaca, tapi juga betul-betul kebiasaan yang bisa membentuk mindset baru ya Pak ya? Iya, jadi dengan 7 poin ini menjadikan kita punya skala prioritas dalam hidup. Menjadikan kita lebih terukur dan teratur dalam hidup. Menjadikan kita menjalani hidup ini punya pola, tidak asal gitu. Jadi pola yang diajarkan keren ya. Bagaimana kita menjadi proaktif, ya bukan reaktif. Orang pasti suka kan sama orang proaktif. Iya Pak. Ya kan, karena dia inisiatif. Ya. Betul. Yang kedua, orangnya punya goal, punya target. Mas Andre kalau main basket nggak ada ringnya semangat nggak? Enggak Pak. Main bola nggak ada gawangnya semangat nggak? Enggak semangat Pak. Menuju satu tempat tanpa tujuan yang jelas semangat nggak? Enggak Pak. Nah itu dipelajari oleh Stephen Covey. Harus punya goal dalam hidup. Yang ketiga, win-win solution. Bagaimana I am okay, you are okay. Ini menjadikan hubungan jadi jangka panjang. Mas Andre suka nggak hubungan sama orang yang egois? Enggak suka. Mementingkan kepentingannya sendiri. Enggak suka. Nah, seneng kalau ketemu orang yang win-win solution kan? Iya. Gimana sama-sama jalan, sama-sama enak kan gitu kan? Betul Pak. Dan skala prioritas. Orang yang punya skala prioritas pasti sukses. Yang nggak punya skala prioritas pasti wasting time gitu. Ya kan? Ya. Kemudian komunikasi efektif. Bagaimana orang proaktif untuk berkomunikasi dengan baik. Tidak menunggu orang lain ngomong, tapi dia yang ngomong. Dia inisiatif untuk menjadikan orang lain paham tentang apa yang dia mau. Kemudian sinergi. Bagaimana orang kemudian berpikir bahwa, oh saya nggak mungkin sendirian. Bisa nggak Mas Andre sukses sendirian? Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti dalam perjalanannya membutuhkan orang lain kan? Betul. Nah itu namanya sinergi. Yang terakhir, mengasah gergaji. Terus melatih kecerdasan, ya kan? Melatih fisik, melatih skill, melatih mindset, melatih emosional, melatih apapun yang kira-kira menjadi bekal untuk kehidupan. Gitu Mas. Nah Pak Askan, kalau untuk perusahaan sendiri nih Pak, apa dampak yang bisa dirasakan ketika tim mereka mengikuti training Seven Habit Pak? Tentunya sangat merasakan ya, karena timnya menjadi proaktif, ya kan, inisiatif, ya kan, timnya memiliki target, ya, dalam hidup mereka, dalam kerjaan mereka, sehingga mereka kerja lebih semangat. Timnya punya skala prioritas, tidak asal mengerjakan pekerjaan, punya skala prioritas. Timnya punya pemikiran win-win solution, pasti menjadikan timnya tambah kompak. Yang kelima, timnya punya kesenangan atau hobi atau kebiasaan untuk berkomunikasi, pasti menjadikan tim itu minim konflik atau nggak ada konflik. Kemudian berikutnya, timnya punya semangat untuk sinergi. Yang namanya perusahaan pasti butuh sinergi ya. Dan terakhir, timnya selalu punya semangat mengasah gergaji, belajar, bertumbuh, belajar, bertumbuh. Nah, ini perusahaan mana yang nggak akan sukses kalau punya tim seperti ini, gitu Mas. Luar biasa. Jadi salah satu cara memperkuat diri dan tim adalah lewat training Seven Habit ya Pak, bersama Tips Indonesia. Iya, jadi biasanya kita 2 hari 1 malam atau minimal 1 hari itu, baik indoor ataupun outdoor. Ya Pak. Lengkap dengan kasus-kasus real di masing-masing perusahaan. Jadi mereka kayak menemukan guidance, pedoman, petunjuk bagaimana menjalankan organisasi ini dengan efektif dan efisien, menjalankan bisnis mereka dengan efektif dan efisien, menjalankan usaha mereka, lembaga mereka dengan efektif dan efisien. Ini tentunya dirindukan banyak pebisnis, gitu Mas. Terima kasih banyak Pak Askan Setiabudi atas insight-nya hari ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.